Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wielina Dewi Azahra, NIM 202133208. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengangkat materi etika dalam bersosial media. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang beretika dalam media sosial. Sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa etika itu? Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Selanjutnya ada etika bermedia sosial. Media sosial saat ini beraneka ragam. Berawal hanya chat sampai video call telah tersedia sekarang. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini, baik dari segi pengawasan ataupun pengajaran menggunakan media sosial. Etika berkaitan dengan dua hal, yakni yang pertama norma. Norma sendiri adalah aturan yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat yang disertai dengan sanksi atau ancaman apabila tidak mengikutinya. Misal, norma agama dan adat istiadat. Contohnya, apabila kita mengambil barang orang lain tanpa memberitahu atau sebut saja mencuri, maka tindakan kita jelas merupakan tindakan yang salah dan kita akan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Norma dalam kehidupan masyarakat sifatnya adalah mengikat dan berbeda-beda tingkatannya terhadap setiap warga atau anggota masyarakat. Ada norma yang mengikat lemah dan ada pula norma yang mengikatnya kuat. Selanjutnya ada nilai. Nilai adalah suatu aturan dan keyakinan yang bersifat individu dan tidak ada sanksi yang akan didapatkan jika melanggar. Contohnya, keyakinan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa merupakan suatu hal yang bersifat individu yang tidak bisa dipaksa dan dihukum jika dia tidak meyakini. Namun, setelah meyakini adanya pencipta, maka segala aturan dari pencipta harus ditaati. Jika tidak, akan mendapatkan dosa dan mendapatkan hukuman di akhirat. Lalu, ada 9 cara nih, cara beretika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dalam membagikan informasi kepada khalayak umum, terutama yang berhubungan informasi pribadi dan keluarga. Bagikanlah hal-hal yang bersifat umum, hindari memberikan informasi yang bersifat privasi dan rahasia, seperti nomor rekening, nomor telepon, alamat rumah, email, link, konflik keluarga, dan foto-foto yang membahayakan. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan santun. Gunakanlah kaidah bahasa dengan baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu bentuk tulisan ataupun ucapan. Jangan menggunakan huruf kapital semua, karena orang berpandangan kita yang menulis sedang marah. Buatlah tulisan tanpa singkatan yang sulit dimengerti. Yang ketiga, larangan menyebarkan konten pornografi. Memang benar, apapun yang kita posting di internet bebas tanpa dicekal, terutama konten pornografi yang sangat berbahaya bagi diri kita dan juga orang lain. Film porno akan merusak otak dan membuat kinerja otak akan semakin melemah. Yang keempat, ada larangan mengganggu suku, agama, antar golongan, dan ras, atau disebut SARA. Inilah kasus yang sering terjadi di media sosial saat ini, terutama menyinggung agama. Bisa kita lihat saat ini kasus Gubernur DKI Jakarta yang telah menghina ajaran agama Islam dan membuat kaum muslim marah atas ucapan dari Gubernur DKI Jakarta tersebut. Yang kelima yaitu opini, pastikan ada fakta dan data. Jika ingin membuat suatu opini atau tulisan, pastikan fakta dan data itu memang ada. Yang keenam yaitu mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan informasi yang telah kita lihat. Namun, sebelum membagikannya, kita pastikan kebenaran dan keakuratan dari informasi yang dibagikan. Jangan tertipu dengan judul yang seolah-olah benar tapi nyatanya salah.
Yang ketujuh yaitu menghargai hak cipta dan menyebutkan sumbernya. Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini berbentuk hasil lukisan, gambar, lagu, dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Yang kedelapan yaitu hindari menggunakan medsos di saat emosi sedang buruk. Emosi sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Menulis dan berkaryalah ketika emosi sedang baik, supaya apa yang kita buat bukan karena kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karena di saat emosi sedang buruk, bisa jadi apa yang kita bukanlah konsumsi publik. Cara beretika yang terakhir yaitu hindari menggunakan identitas palsu. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan karakter orang lain. Salah satunya menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun Facebook, sehingga nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Selanjutnya ada peran keluarga. Peran keluarga dalam mengawasi anak menggunakan sosial media dapat dengan dua cara, yaitu yang pertama mengawasi langsung. Hal ini dilakukan pihak keluarga ataupun orang tua. Apa yang dilakukan? Yaitu mengawasi dengan cara mengecek secara langsung media-media yang digunakan oleh anak, baik di gadget ataupun di media online. Yang kedua yaitu mengawasi secara tidak langsung. Dalam kehidupan ini ada orang tua yang memang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dalam pengawasan langsung terhadap anak kurang intensif. Maka dari itu sebagai orang tua harus mengetahui dulu cara menggunakan media sosial yang baik. Jadi kesimpulannya adalah pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi. Biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum kalian bertindak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.